Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa ja'alahu khairan zad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah malikun fi yaumin ma'ad. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairul ibad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil musyaffa' fi yaumil ma'ad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mamat. Amma ba'd. Subhanallah la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Allahumma ij'alna ma'ana hudajan maghfuran wa marhuma wa taqarrabna min ba'dihi taqarruban ma'suma wa hdina wa waffiqna li ta'atika wa ansurna 'alal qawmil zalimin. وأدخلنا الجنة مع السالكين يعلمنا منا ويا خبير أخبرنا بحق قولك نبأني يا العليم الخبير وبركاته بشير النذير. Para alim ulama yang kita muliakan, yang kita doakan, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan mereka kepada kita, yang sama-sama kita muliakan, kita cintai guru kita, yang mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah panjang umur dan kesehatan dan keberkahan daripada ilmu beliau, serta para imam bilang sekalian, Bapak Ibu keluarga keadaan jamaah Masjid Al-Falah, yang mudah-mudahan kita selalu dirahmati, diberkahi, diridai dan diampuni serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana menambah-tambah kepada kita akan kenikmatannya yang tidak terhingga dan tak ternilai betapa banyak dan begitu mahal harganya. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang pandai bersyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad bin Abdullah, sahabat kerabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hari demi hari bersilih minggu, akhirnya kita berada di penghujungan bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita tanam, apa yang kita biasakan di bulan Ramadan ini melekat dalam kehidupan keseharian kita, sehingga terwujud kepribadian muttaqin di dalam kehidupan kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita, bahkan kepada orang-orang yang sebelum kita, untuk selalu takwa kepadanya. Walaqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala biasanya berhasil dalam suatu pelatihan itu kelihatan apabila pelatihan itu sudah tunjuk. Amun lagi pas pelatihan tidak bisa harus kita lihat. Ya, ibu-ibu umpan belajar ulah wadai. Lagi ada yang numpang ulang, rasa pembisanya. Dia itu aku bisa. Dia kalau melihat hintalunya 5 biji, buat gelapungnya, buat ini dikocok ini, dibuat ke dalam pemanggangnya menjadi keluarkan bagus, ya mengembang harum baunya. Seminggu setelah latihan itu, maka rumahnya mungkin hendak 2 bulan buat hintalu, kocok gelapung dan lain sebagainya, coba dibuat ke dalam pemanggangnya, sudah keluar lain pada diulang dan angin bagi resami pahit. Nah, keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa pesan-pesan Ramadan atau yang biasa dalam Ramadan ini, yang pada intinya la'allakum tattaqun, agar kalian takwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kita menjadi satu bahan renungan. Apa gerangan takwa itu? Wa su'ila Ali bin Abi Thalib karamallahu ta'ala wajhah an taqwa. Pernah ditanya baginda Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah tentang takwa. Maka beliau menjawab, "Ya al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu
Imam Ali, takwa itu adalah yang pertama al-khawfu minal jalil, yaitu takut daripada Allah yang Maha Agung. Wal amalu bitanzil, yang kedua adalah mengamalkan dengan Al-Quran yang diturunkan. Yang ketiga wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah sekalipun sedikit. Yang keempat wal isti'dadu li yaumir rahil, yaitu menyiapkan bekal untuk menghadapi hari yang kekal, yaitu hari kiamat. Nah, keluarga yang dirahmati Allah, kalau kita lihat keempatnya ini dilatih di bulan Ramadan. Yang pertama al-khawfu minal jalil, ada perasaan takut kepada Allah. Coba kita kalau sudah melaksanakan puasa, umpamanya pas subuh ini sekalinya ada bisa salah gigi kita kesulitan. Nah, ayam nih kelebihan sahur tadi ada. Orang di sekitar kita kada tahu apa yang ada di selipan gigi kita. Lah, tapi kita kada berani menanggung kesulitan sedikit kecil. Kenapa? Karena takut. Takut apa? Takut puasa kita batal. Puasa kita batal berarti kita kada menjalankan ibadah yang disuruh oleh Allah. Kesulitan yang sedikit saja, padahal ayamnya ampun kita sudah tadi. Yang orang lain kada tahu, kita campur liur juga, gitu kita kada wani. Jadi didikan puasanya luar biasa. Jam 18 lewat 15 menit. Jam 6 lewat 15 menit. Sedangkan waktu berbuka jam 18 lewat 18. Berapa jam, berapa menit lagi? 3 menit lagi. Udah kelaparan, keuyuhan, kehausan, dia dapat istindu tengah litar pulang. Caranya ibarat berpikir-pikir nih, kau sebenarnya aku puasa, dia tinggal 5 menit Tuhan berdahulu lah. Ya Tuhan pemaaf benar ya kan? Al-Afur, Al-Ghafur, pemaaf, pengampun lah. Tapi kita kada wani mengambil hilang, mengambil cara demikian. Padahal kurang 3 menit. Bila lawasan beribadah antara menunggu, udah lawas kita beribadah. Cara mencakap adalah kira-kira mampu benar Tuhan dia 3 menit. Tapi kita kada wani. Ada juga berbunyi, dibunyi. Kada langsung juga kita mengambil hormat, lihat dulu kalau sudah pemadam lalu. Ada apa tuh? Karena kita merasa Ar-Raqib, Tuhan yang selalu mengintai kita, menyaksikan kita. Al-khawfu minal jalil. Bayangkan kalau hal yang kayak ini menghiasi dalam kepribadian kita sampai kedua bulan Ramadan. Kalau ujar Quran itu di bulan Ramadan kita kawal, meninggalkan yang meskipun yang halal, kita kawal meninggalkannya. Kenapa? Untuk ibadah kita kepada Allah. Masa di luar Ramadan haram kita kada kawal meninggalkannya. Itu al-khawfu minal jalil. Yang kedua adalah di bulan Ramadan kita dididik wal amalu bitanzil, mengamalkan Al-Quran yang diturunkan, baik dari segi membaca, bahkan kita merenungi, mendengarkan kupasan Al-Quran ini, dan mengamalkan amalan yang ada dalam Al-Quran. Warka'u ma'arbabihin, rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kita salat berjamaah dari maghrib, isya, subuh, bahkan kelima waktunya kita salat berjamaah. Mudah-mudahan jangan sampai luntur. Kalau kita di bulan Ramadan
isanya berjamaah. Setelah isanya salat tarawih, salat sunat 1 juz. Kemudian kita sembahyang, apalagi sembahyang witir. Bahkan kita bangun malam. Kemudian kita salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan jangan lakas berubah luntur. Nyenang luntur itu biasanya amas luntur karena amas siapa? Ada SD ya. Nah, keluarga yang dirahmati Allah, ibadah sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam hari raya ada yang sibuk mencucukkan baju. Oh jenang ini amat apunya karundungnya, bajunya mana abahnya nampas, sepatunya tasnya, pakaiannya manjam sampai saparapat belum bisa. Ada sibuk ini, ada sibuk itu. Takbir aja gini, asal lain ada Allahu Akbar bercampur blok panjang. Hanya sehari, belum sehari, malam semalam itu udah kita malam semalam kita tarawih, salat isya, salat tarawih, salat witir dan sudah berubah. Nah, wal amalu bitanzil, mengamalkan dengan apa dalam Al-Quran itu wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwas samiul. Sudah tamat sekalinya Al-Quran yang itu buat dalam otak simpan mungkin tahun lain kita buka pulang. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal amalu bitanzil wal qanaatu bil qalil. Kita puasa ya, nahan daripada halal kita tahan, namun kita sholat, nah mudah-mudahan ini tertanam sehingga menimbulkan, menumbuhkan sifat qanaah ada di dalam diri kita. Kalau kita periksa hidup kita tidak membuat kita susah, namun membuat kita sakit, bukan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ada. Nah, maulah kita sakit, maulah susah, bahkan besar pikiran, itu karena apa? Anda berlebih-lebih. Ya, Anda berlebih. Apakah kita lihat ya? Sudah motor Pak, sudah tahun 2018, bahkan itu aja sudah sampai aja. Ada tahun 2021, makanan mengganti. Padahal itu ada aja. Lalu pada kita ada jalan paksa hutang. Nah, boleh kita bersama. Al-qanaatu bil qalil. Yang keempat, wal isti'dadu li yaumil qiyam. Ya, berbekal, menyiapkan bekal sanggup esan hari yang telah hari yang kekal. Dan kita mulai sanggup apa sanggup? Yang telah amal-amal baik dan kedekatan di bulan Ramadan. Ya kan? Kita kategori ya saya, kita tinggalkan nyamannya tempat tidur, tatajaban hukum anil madadi yad'una rabbahum khawfan wa tam'a, khawfan wa tam'a. Kita rendahkan lambung kita dari tempat tidur. Kita sholat pada betul orang berijut. Nah, untuk apa tuh khaufan wa tam'a? Karena kita takut kalau kita dapat menjadi orang yang celaka. Takut. Wa tam'a, kita mengharapkan kita mendapatkan rahmat Allah, kita dimasukkan ke dalam syurga-Nya Allah. Ya kan? Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tam'a wa mimma razaqnahum. Bahkan kita keluarkan harta. Namun sudah itu kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang kita bisa bayangkan. Kalau bisa bayangkan, yaitu adalah balasannya surga. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum.
simpan bagi mereka min qurrati a'yunin, daripada yang menyejukkan mata, balasan dengan apa yang mereka perbuat, balasan dengan apa yang kalian perbuat. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang yang beriman beramal saleh maka tempatnya surga. Nah, keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkata sebahagian orang arifin kepada guru-guru mereka, inilah ausini. Dan dahulu terdapat anu ustaz apa ausini wasiati dulu. Seluruh sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, ausini wasiati dulu. Lalu berkata masyayikh mereka, usikum bi wasiyati rabbil alamin lil awwalin wal akhirin. Aku wasiati kalian ini dengan apa yang telah diwasiatkan oleh Allah pemilik alam semesta, orang-orang yang dahulu dan orang-orang terkemudian, yaitu adalah anittaqullah, tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kata beliau, at-taqwa kanzun azizun, takwa itu adalah simpanan yang agung. Wa in zafarta bihi faqad tajidu fihi min jawharin wa rizqin karimin wa milkin azimin. Maka jika kau beruntung dengan ketakwaan, maka berarti kata beliau begitu banyak yang kau dapatkan daripada permata yang indah, rizki yang mulia, bahkan kepemilikan yang agung. Kenapa? Lianna khairatid dunya wal akhirah jumi'at fiha. Karena menjadi Imam Ghazali, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat terhimpun pada ketakwaan. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan didapatkan orang yang bertakwa? Di antaranya ketakwaan kepada Allah taala ini faedahnya sangatlah banyak. Di antaranya kita terpelihara dan menjadi perisai daripada musuh-musuh. Sebagaimana Allah mengatakan berfirman dalam surah Ali Imran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian sabar dan takwa, tidak akan memudarat akan kalian tipu daya mereka sedikit pun. Artinya kita terpelihara kalau kita takwa. Nah, di antaranya lagi bila kita takwa itu akan mendapatkan islahul amal wa ghufranul dzunub, yaitu mendapatkan akan dibaiki perbuatan kita dan diampuni dosa kita. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang yang beriman, kata Allah, takwalah kalian kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang sadida, jujur. Bila kayak itu, yuslih lakum a'malakum, akan diperbaiki bagi kalian perbuatan-perbuatan kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni kepada kalian akan dosa-dosa kalian. Orang yang takwa mendapatkan mahabbah dari Allah, kecintaan Allah. Fa innallaha yuhibbul muttaqin, dalam surah Al-Imran, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai akan orang yang takwa. Yang berikutnya, kita akan mendapatkan kemuliaan yang sebenarnya. Inna akramakum indallahi atqakum, dalam surah
Sesungguhnya yang sepaling mulia kalian adalah ketakwaan di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang yang takwa belum meninggal dunia, hidup di dunia sudah mendapatkan kegembiraan, sudah mendapatkan kesenangan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dalam surah Yunus. Mereka yang beriman dan adalah mereka bertakwa, maka bagi mereka itu kegembiraan fil hayatid dunya, di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Di dunia gembira, senang, nyaman, menyenangkan. Awal orang ada bakalan, tidak ada tahuan, ada mengambil hak orang, karena meninggalkan perbuatan yang diperbuatkan Allah, sehingga hatinya senang di dunia. Nah, wa fil akhirat, apalagi di akhirat. Orang yang takwa mendapatkan jaminan dari Allah selamat daripada api neraka. Summa nunajjiyal ladzina taqaw, dalam surah Maryam. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Bila sudah takwa, akan mendapatkan al-khulud fil jannah, kekal di surga. Kekal di surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada keampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan lil muttaqin, bagi orang yang takwa. Di antaranya lagi, bagi orang yang takwa itu akan mendapatkan an-najah minasyada'id, selamat daripada kesusahan, wa husulur rizki fil halal, dan mendapatkan rezeki yang halal. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang takwa kepada Allah akan dijadikan baginya itu makhraja, jalan keluar. Nah, yuj'alu lahu makhraja bi khurujihi minal haram. Jadi bila takwa itu diberi oleh Allah Ta'ala jalan keluar dari yang haram kepada yang halal. Nah, dia takwa digebukin orang, rasanya ada kawan kampung, pokoknya rampok terus, ada tahu halal haram, nampak kan? Nah, ketika dia sudah takwa, maka akan dipilih oleh Allah, dia dapat rezeki yang baik-baik. Makhraja, ada dia mendapatkan jalan keluar sehingga dimudahkan oleh Allah meninggalkan yang haram, menggali yang halal dan menggali yang baik. Itu makhraja. Minat daiki ila sa'ah, dari sempit diberi jalan keluar kepada lapang. Itu minan nari ila jannah, dari surga dari neraka kepada surga. Itu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, makhraja diberi jalan keluar. Itu jalan keluar karena wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia diberi rezeki dengan jalan yang ada dikira-kira, ada diperhitungkan dalam di sini, sekali dalam di sini, yang saya hitung dalam di sini datang. Nah, ada dulu misalnya, ini ada seseorang, ada kisah, ini kisah ayatnya kalau aturul dan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kisah terjadi pada Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu ini orang-orang musyrikin menawan anak ini. Ngarannya kalau salah Salim. Jadi anak ini ditangkap, ditahan oleh kaum musyrikin.
Sehingga Auf bin Malik datang lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kefakiran. Karena orang kafir ini antara meminta tebusan kepada anaknya Auf bin Malik. Karena dia jalan keluar Auf bin Malik. Anak itu apa? Belahan jiwa. Artinya bahasa itu membiasakan anak itu apa aja. Tapi nang dasar tatapusan ini menyelamatkan anak ada. Datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, dia berkata, innal aduwwa asyarani, musuh kaum musyrikin memenjarakan anakku, sedangkan mamanya ini tangis-tangis saja. Nah itulah sedih benar. Lalu mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ujar Auf bin Malik, apa kira-kira Nabi belum berbuat? Anak menangis kata Nabi Syahda, sedangkan bini menangis terus, keluarga sedih. Apa ya Rasulullah nampian perintah dasar kami nih? Nampak kira-kira nampian suruh? Apa ujian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ittaqillah wasbir. Takwalah kepada Allah dan sabar. Nah, karena kadang-kadang waktu syada'id, waktu sempit, waktu terpepet, waktu apa? Inilah ujian yang bisa kita dapat. Ada dua jalan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Bisa untuk kita berpikir hendak keluar dari masalah ini, pampiannya ada tahu lagi, nang boleh kan? Kada boleh kan? Boleh. Maka Nabi mengatakan, ittaqillah wasbir. Takutlah kepada Allah dan sabarlah. Jangan sampai masalah angka ini menyebabkan kau maksiat kepada Allah. Sabar. Nah ini. Lalu ujian Nabi pulang, ada amalannya. Jadi ittaqillah wasbir. Wa amuruka, dan aku suruh engkau ujar Rasulullah. Wa iyyaha, dan bini engkau. Suruh antas takfira min qawli la ilaha min qawli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jika melalui kita banyak membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani ini mungkin ada mengadakan cara membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim tadi. Tangan kita pegang sambil kita ulang la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini itu dibuka kita daripada permasalahan kita. Allah lebih gampang mengeluarkan kita daripada permasalahan daripada kita menghadapi. Jadi boleh kan? Auf bin Malik tadi boleh, Fa'ada boleh kan? Nah, bah boleh sampai ke rumah, capek kawan bini ini. Ujian si Auf bin Malik, banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh aku dan Andika untuk memperbanyak daripada ucapan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ujian Nabi ini ya, ujian Nabi ini nikmat amal Nabi mau saudara banyak yang disuruh Nabi kebiasaan kita. Jadi membacanya la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berdua-dua amalan tadi lagi bini la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekalinya si musuh tadi kalau kemana lawan tawanan anak seorang itu kemana guling dia. Sekali guling kambing orang 10 lawan, apa umpat lawan ini.
Kambing si musuhnya musyrikin ini kan orang musyrikin kafir harbi yang memusuhi. Ini harta ganimah. Umpat mengiringi si kambing tadi. Itu. Lalu apa? Musuh kamu mana? Pasal namamu. Nah, bihadaunya kambing musuh tadi. Itu bagian abihadil abihillah antar ma'alajibah. Soalnya lihat anak datang. Selamat, ada cedera apa-apa. Bagi dia di belakang anak kambing. Sebelum sebenarnya. Nah, kita apa? Nah, berapa kambingnya banyak dia? Dikatakan arba'atul ala isyar, yaitu ada 4.000 ekor kambing. Makanya 1 juta aja ya. Nah, ini bayar sukumen haisulah yang kasih. Padahal ketakwaannya ketakwaan siapa? Ketakwaan abahnya. Ketakwaan abahnya, kesabaran abahnya dan mamanya. Amalan siapa? Mamanya. Ya kan? Artinya apa? Kesalihan orang tua itu akan menimbulkan keberkahan bagaimana anak cucunya. Wa kana abuhuma shalih dalam surah Al-Kahfi. Ya kan? Sampai-sampai Nabi Musa lawan Nabi Musa dengan Nabiullah Khidir itu dapat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala membangun tembok yang sangat panjang, tinggi. Nabi Musa, kita di sini kada di Jammu, ini ada tembok lalu bakat dicadangkan. Nah, kaina jelasan kita begini. Sekarangnya apa? Di bawah itu tembok ada patahan. Biasa anak yatim, wa kana abuhu shalih. Dulu adalah abahnya itu orang soleh. Bahkan ada nama anak dalam sebuah tafsir Abu Rumahnya itu apa? Nini tentunya yang tertunjuk orang soleh. Nah, nanti sampai kepada anak, ada kepada anaknya. Keluarga yang dirahmati Allah. Jadi artinya ini kita sibuk mengatur kebaikan kesalahan diri kita dan keluarga kita, pasti itu akan mendatangkan kebaikan kepada anak cucu kita. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu besar ketakwaan ini sampai-sampai doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada kita apa? Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah petunjuk, wa tuqa dan ketakwaan, wal afaf dan memiliki sifat iffah, menjaga diri daripada yang haram dan syubhat, itu iffah, menjaga diri daripada maksiat dan munkarat, wal ghina, dan ya Allah berikan kepada kami ghina, kecukupan. Jadi ini doa bahkan diulang-ulang Nabi sampai Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Mudah-mudahan kita berdoa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan dan diistiqomahkan di dalam takwa. Amin ya rabbal alamin. Keluarga rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya terima kasih ucapkan kepada panitia Masjid Al-Falah yang mana mempercayakan beberapa minggu ini untuk ulun banyak hadir di hadapan pian kerajaan. Ini padahal merasa malu bukan ahlinya ini. Namun kalau ada kebaikannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada pun segala kurangnya itu adalah